Baik, terima kasih Anda masih bersama kami. Kami juga mengundang penonton CNN Indonesia melalui YouTube yang menyaksikan acara malam hari ini untuk mengajukan pertanyaan kepada narasumber yang sudah hadir bersama saya, nanti akan dijawab. Saya ke Bang Jamada sekarang. Kalau tadi Bang Refli mengatakan tidak guna begitu ya pembuktian. Jadi apa yang disampaikan oleh Bang Rismon juga ke publik begitu mengenai analisa-analisanya juga sebenarnya tidak diperlukan jika kemudian ini nantinya lanjut ke persidangan. Ya, saya sih Mbak Elvira malu-malu ya sama Mas Roy, sama Profesor Refli Harun, tapi jumping up sama bukan rekanku. tidak diperlukan. Tapi itu Aku tertarik sebenarnya Oke. Silakan. sesuai dengan head atau judul dari acara kita malam ini ya. Hentikan kasus ijazah Pak Jokowi. Ini memang perlu kita cermati agar masyarakat atau stakeholder yang mengikuti perkara ini juga mengerti. Karena sekarang ini kan Mas Roy ini dan Pak Refli Harun sangat sibuk kesana kemari. Waktu zaman aku bergabung dengan mereka juga kita lakukan Komnas HAM, ke DPR dan sebagainya. Ada yang tembus, ada yang tidak. Sekarang saya belum ke Refli Harun tadi, kita melihat secara hukum bagaimana sih menghentikannya. Kan itu yang menjadi pokok persoalan. Menurut pengetahuan saya, minimal ada tiga jalan atau tiga jalur atau tiga alur hukum lah. Pertama, kita KUHP lama. KUHP lama pasal 109 ayat 2. Penyidik bisa menghentikan penyidikan jika tidak terdapat bukti awal akan dilakukan penghentian penyidikan demi hukum. Itu pertama. Kedua, KUHP baru. KUHP baru jika sudah berlaku dalam kasus ini, tapi sekarang KUHP baru itu antara berlaku atau tidak. Kenyataan yang diterima oleh klien saya Rismon Hasyaulan Syahipar. Nyatanya SP3 yang diterima oleh Rismon Hasyaulan Syahipar itu dipakai KUHP lama dan Perkap 8 tahun 2021. Oke. Ketiga, bagaimana cara menghentikannya? Seperti kata rekanku Rifai tadi, di pengadilan. Nggak ada jalan lain. Nggak bisa berhenti di depan gedung ini tiba-tiba pawai gitu berhenti. Wah enggak. Bukan karena kehendak pribadi Pak Jokowi. Kehendak hukum, ketentuan hukum juga begitu. Nggak bisa. Harus by struktur. Jangan lupa penegakan hukum kita itu pertama struktur. Baru substansi, baru moral atau etika. Pertama ini kita lewatin dulu. Baru substansi hukumnya. Baru the man behind the gun, pelaksana hukum itu moralnya. Wah luar biasa. Wah ada tepuk tangan rupanya. Saya nggak tahu ada penonton dari. Jadi menurut saya begitu ya. Jadi aku nggak perlu tanggapin Prof. Refli Harun. Ini mantan guru saya soalnya. Mantan bukan bekas ya Prof ya. Jadi aku mengatakan aku respon sesuai dengan judul atau head dari acara kita malam hari ini Mbak Elvira. Saya kira dari sana gitu, nggak usah panjang-panjang. Oke, pertanyaan saya kembali. Jadi pernyataan Bang Rismon, kan banyak tuh pernyataan kepada publik, klarifikasi dan lain-lain, membantah kemudian penelitian yang dilakukan sebelumnya bersama dengan Mas Roy dan Dr. Tifa. Artinya menurut Anda itu akan menguatkan, kan sudah juga ini ya, bekerja sama dengan tim kuasa hukum Pak Jokowi ya. Ini menjadi salah satu bukti juga. Oh iya. Apa sih yang membuat dia dasarnya untuk melakukan RJ? Karena buku lama itu. Itu jangan lupa, itu langkah pertama. Sesudah dia lakukan, dia mengatakan bahwa selama 2 bulan, bukan tiap malam 24 jam 2 bulan, itu bukan. Dia kan masih mengikuti juga waktu itu acaranya Mas Roy. Jadi dia lakukan itu 2 jam, 3 jam. Kenapa tadi malam contohnya dia nggak ke Jakarta? Karena konsen di kampung. Di tepi Danau Toba itu dia membuat buku itu. Sambil masang pancing juga gitu. Jadi otaknya segar. Ini saya bawa canda juga dikit-dikit. Jadi berdasarkan itu dia temukan kontra hipotesa atau penemuan baru yang sekarang lagi digunjingkan lagi oleh seseorang itulah. Tadi malam kita bahas itu dengan Mas Roy. Oleh sebab itu dia mengatakan bahwa penemuanku yang terbaru inilah yang paling valid.
sesuai teori penelitian juga memenuhi syarat retraction, correction dan yang lain. Oleh sebab itu dia mengatakan ya aku berdiri sekarang dalam posisi yang berbeda dengan beda arah, beda arah. Jadi bukan membelot. Saya diprotes di profesor bukan membelot, beda arah. Boleh dong beda arah. Tadinya kita berjalan 5 ke Gunung 1, aku melalui mana? Aku melalui ini gitu. Jadi dia perlu satu saya klarifikasi juga, bukan berkontra, tapi beda arah saja. Saya kira itu ya yang selaku klienku, karena aku kuasa hukumnya sendiri, Rismond sendiri, komunikasinya intens banget gitu loh. Jadi nggak perlu diskusi sama tim lawyer yang lain. Ada sih tim lawyer lain, anak buahku di kantor kan nggak berani mendahului aku gitu loh. Baik. Saya kira gitu ya Mbak Elvira, mengundang atau tidak jawabannya itulah. Saya tidak mau jelaskan juga. Saya ingin jelaskan Pak Jagir dan juga semuanya. Ini tolong bisa ditampilkan yang terakhir saya kirim ke redaksi ya. Jadi gini. Apa yang kemudian tadi yang namanya nggak disebut itu topi merah, si anak muda cerdas. Jadi apa yang dilakukan Rismond itu nggak masuk akal. Secara penelitian itu nggak masuk akal. Ini saya contohkan. Baik. Jadi dia membantah sendiri. Sebenarnya perkara ini lanjut secara teknis itu karena unggahan dari Dian Sandi pada tanggal 1 April. Oke. Terus kata Rismond, ya dokter, ngakunya dokter tapi dokternya palsu ternyata. Ya, dokter Eng itu, ya dia bisa melihat ini ada embossnya dan ada watermarknya. Saya cek, apakah memungkinkan file ini ada emboss dan watermark? Besar filenya itu hanya 76 kilobyte. Sebuah file, adik-adik yang ngerti teknis ya, 76 kilobyte itu nggak bisa diapain, dibesarkan langsung pecah. Dan ini bukan dari saya, orangnya sendiri Mbak Elvira. Dian Sandi Utama yang mengirim itu mengaku file itu hanya 76 kilobyte di upscaling. Jadi kalau mau dibesarkan itu ya sama aja dengan gambar kecil. Kalau mau dibesarkan kayak kita bikin poster, kita nyetak poster, dituang cetak, ya tiba-tiba dibesarkan pasti orangnya bilang, Mas ini pecah loh. Nggak apa-apa, pecah. Untuk yang mencari detail watermark, siapa yang ngajarin? Jadi nggak bisa. Jadi apa yang dilakukan si Rismond, ya itu bohong besar. Jadi kalau dia dengan segala hormat Pak Jamada, kalau klien Anda mengatakan ini ada watermark, ada emboss, jangan salahkan topi merah yang mengatakan Rismond telah melakukan editing baru atau rekayasa untuk mengubah ini. Itu aja udah. Baik. Jadi Ya. tudingannya ada editing Ya, baru, mohon ada maaf, rekayasa. mungkin kalau Pak Jamada nggak bisa menjawab, nggak apa-apa. Saya kangen pada Rismond, datang dong gitu loh. Ya semalam nggak datang di TV sebelah. Oke. Lain waktu mungkin head to head minggu depan, undang dong di sini. Jadi biar fair. Mas gitu. Roy, Biar ketemu. bukan saya nggak bisa jawab, Ya, tapi saya hati-hati menjawabnya. ya. Karena kalau salah ini teknis. Bukan, saya jaga lidah saya. Ya, Saya katakan kemarin, saya mendengar dulu baru menjawab. silakan. Itu adalah bijak. Baik. Ya makanya kalau Ya. enggak ya dijawab. Bukan saya tidak bisa menjawab. Ya silakan kalau bisa silakan. Lebih dari itu saya bisa Oh jawab. ya silakan. Nggak mau. Lah. Kalau ada tudingan baru tadi Bang Jamada, ada tudingan baru bahwa Bang Rismond mengedit. Ngedit lagi. Oke, kalau itu ku jawab Elvira, karena you yang punya host. Tentang mengedit, saya katakan tidak ada. Saya kuasa hukumnya. Ini fakta. Biar Mas Roy ketawa ke TV, jongkrak balik di sini, ku katakan tidak. Iya. Jungkir balik aja. Ini orangnya yang Saya katakan, punya file loh. Orang tidak. yang punya file mengatakan filenya segitu bisa Bahkan dia bohong waktu banget lah itu. membuat penelitian baru itu, dia sendiri tidak sadar ada kata-kata gacat Adam itu. Ya tapi ya maklum lah kalau bohong, dokternya aja bohong kok gimana? Ah, ya udahlah, udah ada case close lah. Dokternya bohong, udah. Saya pulang aja deh. Kalau Saya bukan sedih. dialog namanya, berantem terus. Enggak, saya sedih. Saya sakit hati betul. Orang ngakunya dokter, kita bersama-sama setahun, tahu-tahu dokternya palsu tuh saya sedih Pak Jamada. Oh my God. Lihat Kalau temen ini kayak tudingan gitu. secara hukum. Iya, mungkin berkhianat Anda bisa- betul dia itu, gitu Oke, loh, tunggu. pada kami. Ini ada Iya. kuasa hukumnya, kita tanya dulu Oke. biar proporsional. Silahkan untuk klarifikasi. Tenang aja Mas Roy. Ya, tenang. KRMT, Oh Roy iya, Suryo. asli kalau itu. Jadi saya katakan, Asli kalau saya. dia meneliti itu, KRMT dokter asli. saya nggak bisa loh kalau begini. Oke. Nggak bisa, jujur saya tuh orang konsentrasi full. Silakan. Nggak bisa. Jadi dia meneliti itu, dan satu persis, dari Dian Sandi itu, boleh dong seorang peneliti dengan cara apapun itu, bahasa teknisnya saya... Nggak bisa Pak Jagir. Lanjutkan saja Bang. Saya nggak bisa. Saya nggak bisa kalau Ya udah, nggak apa-apa, saya nggak pulang bisa. aja nggak apa-apa.
Peneliti Oke. apapun juga nggak bisa. Saya pulang aja nggak apa-apa. Berarti Tepuk tangan buat dia atau buat saya, no problem. Iya. berarti saya ingin klarifikasi saya lagi. lanjutkan ya. Oke. Udah ambil posisi nih saya nih. Iya. Kuda-kuda dipasang. Wah. Dia melakukan penelitian bebas dong, dengan cara apapun itu bahasa tekniknya boleh dong. Dia temukanlah hal yang baru itu dari data awal itu, ternyata ada watermarknya, ada embossnya. Boleh seorang Roy Suryo mengatakan itu, tebarkan aja. Iya. Boleh dia sangkal, namanya penelitian bebas dong. Memang matematis. Oh ini mengikuti ini. Jadi dasarnya adalah Mbak Evelina, dia katakan, ternyata ada embossnya. Bahkan waktu gelar perkara khusus di Polda pun sebenarnya dia melihat itu. Cuman kondisi saat itu kondisi yang ya dia hati-hati kan mengeluarkan itu. Aku kuasa pribadinya. Dari dulu sebenarnya waktu ngumpul sama juga aku kok. Dia nggak mau kemana-mana. Saya bukan mengatakan itu. Nah lantas ditemukanlah ini. Oke, ada emboss secara pasti dan ada watermarknya. Ternyata di watermark itu ada muncul kata-kata itu, Gajah Adam atau apa itu. Dia juga kaget. Kok ada ya gitu loh. Itulah dia serahkan laporan untuk sementara karena ini tugas khusus. Tugas khusus yang sangat penting. Kita koordinasi dengan penyidik karena kita masih dalam pengawasan ini. Katakan pengawasan. Maksudnya apa ya? tugas khusus itu dari apa? tugas khusus dari siapa ini? Maksudnya tugas Ini menarik khusus ini. seperti apa, Bang? Gimana? Tugas khusus itu siapa? dari Dari siapa? siapa? Seperti apa? Untuk mengcounter Lah, dari siapa? ya, mengcounter itu. Itu kan tugas dia. Tugas dia ada dua. Khusus dari- Satu Dari- untuk dari mengcounter siapa? hipotesa JWP dan kedua GEC. Wah, ini udah enggak. Inilah tugas dia sampai dengan yang waktu dekat itu bayangkan. Yang pertama ini dia akan bikin lagi 700 halaman. Tugas Sendiri lagi loh. tuh. Nanti buku GEC juga kurang lebih 500 halaman. Tugas khusus ini berkaitan dengan barter untuk Nah, ini restoratif tegas nih justice pertanyaan. atau apa, Bang? Iya. Perjanjian kami. Boleh saya tambahin? Oke, silakan. Ya, silakan. Pertama dulu mau soal hal baru tuh ya, Ya. tentang security Ya. security itu. Jadi ini kan rame nih soal menurut beliau ada edit. Saya coba konfirmasi ke pihak Pak Jokowi termasuk UGM. Oke. Ada apa sebenarnya? Ya betul, mereka bilang bahwa ini memang sistem security dan nanti akan dibuka di persidangan. Di bawah sumpah mereka menerangkan. Wih, Ini justru apa-apa di bawah sudah. Justru menunjukkan apa? Bahwa ijazah ini asli. Setiap tahun ada itu. Watermark itu. Security setiap tahun ada? UGM yang jelasin. Oke, nggak ada setiap tahun nih. Ini nggak ada nih. Bentar, Ini bentar. ijazah asli. Justru dengan adanya begini, saya bagus sekali. Beliau mempersoalkan sistem kok ada berubah, apa yang Iya, berbeda, ini. ya, Kacau karakter ini. batiknya. Iya. Sementara itulah sistem security pengamanan UGM. Nggak agar bisa. Ijazah tidak dipalsukan. Itu yang Dan mengkonfirmasi itu nanti adalah akan dibuktikan semua di persidangan. yang mengkonfirmasi adalah Yang membuatnya sistemnya seperti apa dan disandingkan dengan semua ijazah. Jadi buat kami terima kasih. Mbak, Itu Mbak, satu ya. Oke. UGM aja. Asliannya ini dibuktikan sendiri oleh Rektor pihak saja para- Itu satu. tanggal lulusnya Jokowi aja beda. Terus Yang satu kedua, bilang Oktober, yang kedua satu nih, bilang mau jawab November. yang beliau nih ya. Yang benar yang Tugas- mana? tugas Rektor khusus. aja nggak bisa Jadi dipercaya kami ada kok. perjanjian. Gimana? Oke, perjanjiannya salah satunya perjanjian RG. Ada satu klausul, memang Pak Rismon punya berkewajiban untuk merestoratif nama baik. Oke. Karena RG situasi seperti itu, bukan hanya maaf lalu babaya pergi. Harus ada kewajiban merestoratif, Ya. memperbaiki nama baik. Ya. Yang salah satunya adalah dibuat buku itu. Jadi buku itu silakan aja dibuat ya. dapat laporan. Artinya nanti dari buku ini kita akan lihat apakah dengan buku ini sudah terjadi pemulihan nama baik. Ya. Ya dong, ini salah satu perjanjian dua belah pihak. Jadi tidak searah. Itu yang saya mau jelaskan. Jadi bukan tugas, intinya kewajiban hukum yang memang harus dilakukan. Ya, siap. Oke. Kalau tidak dilakukan tidak mungkin kami gugat-gugat. Jadi Iya, iya, lagi ya. tambahin. Ya. Kami pun dalam satu meja ini kami dalam posisi yang berbeda loh. Saya tetap atas nama Pak Jokowi, beliau atas nama tersangka yang pernah mencemarkan dan kami maafkan dan ada perjanjian lebih kurang. Oke. Ini Mas Refli, Baik, tambahin. singkat saja, Mas. sebelum jeda. Seharusnya kalau perjanjiannya itu belum dilaksanakan, belum bisa ditindaklanjuti dengan SP3. Ini lucu, SP3-nya sudah keluar, tetapi kemudian masih ada residunya. Itu kan nggak masuk akal. Makanya saya bilang suka-suka aja RJ. Kalau menurut Bang Refli, meskipun itu, ini kan sudah RJ ada secara lisan, mungkin ada Jadi begini ya, kalau kita lihat mengenai RJ, kan mereka ini kan mendasarkan diri pada Perpol lama. 2021, 8 2021. Dan itu didasarkan pada aturan peralihan tadi 361 huruf A. Tetapi saya katakan itu hanya mungkin untuk undang-undang yang setara.
Jadi ketika kita bicara tentang aturan peralihan KUHP itu, maka kita lihat apakah KUHP 881 yang lama itu ada RJ atau tidak. Kalau tidak ada RJ, maka dia harus kembali kepada KUHP yang baru. Karena berarti aturan peralihan itu tidak bisa berlaku. Aturan peralihan itu hanya memberlakukan KUHP lama, bukan memberlakukan perpol atau peraturan di bawahnya. Ini kan prinsip peraturan perundang-undangan. Kita bicara tentang yang namanya ini lex spesialis ketika bicara mengenai aturan peralihan. Tapi begitu sudah di bawahnya kita sudah bicara lex superior. Jadi yang tinggi yang harus dipakai. Nah, karena itu kalau kita pakai Undang-Undang 20/2025 tentang KUHP yang baru, maka kalau SP3 mau dikeluarkan, semua residu itu harus sudah selesai. Yes. Nggak bisa kemudian ada butir-butir perjanjian yang masih mengambang, tiba-tiba SP3 keluar. Coba baca pasal 70 undang-undang pasal 79 sampai 84 KUHP. Jadi karena itu menurut saya memang kalau kita mau jujur ya, memang suka-suka. Suka-suka ini maksudnya pihak kepolisian? Iya, pihak penyidik kepolisian dan juga Solo suka-suka dalam menegakkan hukum. Makanya kita katakan, kita kemudian, mengapa tadi Bang Jahmada bicara, kita datang kemana-mana. Karena kita melihat ada pelanggaran-pelanggaran hukum yang dibiarkan begitu saja oleh penyidik. Makanya kita ke Komnas HAM. Kita bicara tentang dugaan adanya pelanggaran hak asasi manusia. Kita datang ke DPR. Unfortunately, DPR kita tidak responsif karena DPR kita kan masih banyak dikuasai oleh katakanlah geng-geng kekuasaan. Kita datang ke Kejaksaan Agung untuk menjelaskan secara formil dan material. Itu upaya kita yang terpaksa kita lakukan karena kita tidak percaya dengan penegakan hukum secara independen yang dilakukan oleh penyidik. Itu masalahnya. Baik, Bang Refli, kalau kita rely on dengan penyidik, percaya 100% dengan penyidik, ngapain kita ke tempat lain? Tanyakan Pak Ugro. Saya ke Pak Ugro soal restoratif justice ini. Kalau Bang Refli tadi kan mengatakan seperti itu. Ada butir-butir kesepakatan belum selesai Pak Ugro, tapi RJ-nya sudah diterima dan kasusnya sudah di SP3. Bang Rismon. Iya. Silahkan. Ya, sudah Pak. Sudah Pak. Sudah. Masalah penghentian penyidikan atau SP3 itu kan diatur di pasal 24 Hukum Acara Pidana. Nah, dalam penghentian penyidikan itu kalau nggak salah ada 10 alasan untuk penghentian penyidikan. Nah, yang nomor 7 itu adalah karena pencabutan delik aduan. Misalnya delik aduan itu ada perzinahan, pencemaran nama baik, kemudian ada fitnah dan sebagainya. Nah, atau pencurian dalam keluarga. Kalau itu delik aduan dicabut, itu waktunya hanya 3 bulan setelah dilaporkan. Tapi kalau LP ini kan sudah 1 tahun lebih ini, ya kan? Nah, yang nomor 8 dalam penghentian penyidikan adalah karena ada RJ. Makanya menariknya hukum acara pidana yang baru ini bagi bangsa Indonesia itu adalah penghentian penyidikan berkaitan dengan RJ itu dalam tempo setelah 7 hari tercapai kesepakatan, kan harus ada pencabutan laporan atau pengaduan oleh pelapor. Nah, setelah ada pencabutan dibuatkan SP3, surat perintah penghentian penyidikan. Dan dalam tempo 3 hari setelah laporan dicabut, berarti laporan polisi yang 2831 bulan April tahun 2025 itu sudah diangkat. Ya, sudah diangkat, semua yang dilapor itu selesai, situasi itu sudah dikembalikan semula. Nah, dalam tempo 3 hari, berarti 10 hari tadi sudah dimintakan penetapan ke ketua pengadilan dan diberikan informasi ini, surat ini kepada jaksa. Semua terdakwa jadi diberi tembusan. Jadi ini RJ ini bagi saya di KUHP yang baru ini jangan dibuat main-main. Ya, itu yang kita paksakan karena kita harus ingat pasal 79 KUHP ayat 4 tadi, ini pencabutan laporan polisi itu bukan pencabutan tersangka satu persatu, itu tidak ada. Nah, maksudnya apa ini Pak? Artinya ketika itu dicabut, status Mas Roy dan Dr. Tifa harusnya sama gitu? Kasus itu case close, ditutup. Bukan kita bicara tersangka, saksi, tidak ada. Kasus itu sudah ditutup, sudah tidak ada. Tidak bisa per individu? Nggak bisa, ya. Jadi menariknya apa? Dalam penghentian penyidikan tadi kan ada 10 item nih, ya kan? Justru yang nomor 8 tadi adalah kaitan RJ, itu harus dimintakan penetapan pengadilan. Yang 9
itu tidak perlu dimintakan penetapan pengadilan. Surat perintah penghentian penyidikan di luar RJ tidak perlu meminta penetapan pengadilan. Makanya kalau sudah RJ itu tidak akan bisa digugat pra peradilan. Yang masih bisa digugat pra peradilan adalah 9 alasan penghentian penyidikan di luar RJ seperti itu. Ya, ini yang mungkin harus perlu diketahui semua warga masyarakat seperti itu. Kemudian perlu saya tambahkan sedikit berkaitan dengan waktu penyidikan. Jadi kalau ada seseorang lapor kepada polisi, ya kan, setelah dipelajari 7 hari setelah terbit surat perintah dimulai penyidikan itu harus diberitahu kepada jaksa penuntut umum, ya kan. Nah, setelah diberkas, diproses penyidikan mungkin memakan waktu bisa 2 bulan atau 3 bulan, ya kan. Nah, itu kemudian berkas sudah lengkap. Kalau sudah lengkap dinyatakan lengkap oleh penyidik, ya kan, itu akan dilimpahkan ke JPU atau penyidik menawarkan untuk terlapor apakah akan mengadakan RJ, ditawarkan nih. Nah, biasanya terlapor kalau misalnya akan mengajukan RJ, bikin surat. Nah, itu proses RJ nanti memakan waktu hanya 10 hari. Jadi berkas itu sudah siap dihidangkan di jaksa. Kalau misalnya RJ dalam tempo 7 hari yang kesepakatan tadi tidak bisa ditempuh, kemudian penyidik akan membuat berita acara bahwa RJ tidak selesai dan berita acara tentang RJ tadi dilampirkan dalam berkas perkara dikirim ke jaksa. Ya. Nah, kemudian kalau saya katakan tadi misalnya berkas perkara sudah siap dilimpahkan ke jaksa. Nah, oleh jaksa hanya diberi waktu 7 hari oleh undang-undang untuk meneliti. Nah, setelah diteliti dikembalikan ke penyidik. Penyidik dalam tempo 14 hari harus memenuhi apa petunjuk jaksa tadi. Nah, setelah diteliti kembali oleh jaksa, misalnya ada kekurangan lagi, dikembalikan lagi. Ya kan? Setelah dikembalikan harus jawab 14 hari. Nah, kalau ini sampai nanti dikembalikan lagi jaksa dan itu tidak bisa dipenuhi petunjuk jaksa, dikembalikan ke penyidik, disinilah perkara itu harus digelar. Digelar itu mengundang mungkin dari Kompolnas, mengundang komisi kejaksaan, mengundang ahli dan sebagainya, itu dibahas di situ. Kalau misalnya itu memang tidak terbukti harus diterbitkan SP3 di situ. Ya, jadi SP3-nya bukan kaitan dengan RJ karena SP3 tidak cukup unsur seperti itu. Jadi dan untuk perkara ini menurut Pak Ugro apakah sudah sesuai SOP-nya? Nah, itu yang saya pelajari waktunya tadi kalau berdasarkan timeline-nya. KUHP yang pasal kalau tadi saya katakan 20 pasal 60 61 62 di situ KUHP itu sudah melebihi batas waktunya. Nah, itu yang kedua. Yang berikutnya kasus pencemaran nama baik atau fitnah ini yang dilaporkan di Polda Metro ini bagi saya buah si malakama. Kenapa, Pak? Jadi kalau sekarang dipaksakan bersidang dengan kondisi yang saya ceritakan di awal tadi, ya kan? Ini sudah melanggar apa yang ada diatur di hukum acara pidana. Bagaimana hukum acara pidana kalau dilanggar? Yang pertama. Yang kedua, kalau kasus ini dipaksakan sidang, pasti kan ditanya oleh hakim nih, sebagai pelapor saksi, apakah saudara saksi siap untuk diangkat sumpah sanggup. Nah, kemudian pihak tersangka atau pengacara tersangka menyatakan kan ini berkaitan pencemaran nama baik kan dengan dugaan ijazah palsu. Nah, kalau saksi pelapor mengatakan ijazahnya asli, misalnya gitu ya. Nah, kemudian setelah dibuktikan ternyata ijazahnya tidak asli. Ini kan memberikan keterangan palsu di atas sumpah. Nah, kalau pada saat sidang ini dilakukan, itu langsung kena pasal 291 KUHP. Ada potensi pidana lainnya. Pak Ugro, saya harus tahan dulu untuk merespon tadi yang Anda sampaikan. Ada timeline yang tidak sesuai. Sebelum begitu ke yang Bang Refri dulu ya. Soal apakah perjanjiannya harus penuh dulu baru SP3. Jadi kembali lagi soal perjanjian ini kan mengikat para pihak. Kami yang menjalankan, kami yang membuat kesepakatan. Saya kasih ilustrasi gini, seorang pembantu rumah tangga mencuri kalung berlian di sebuah rumah tempat dia bekerja, ditangkap polisi, lalu keluarganya mengajukan RJ. Apakah nggak boleh pihak korban menyetujui pengeluaran SP3, RJ disepakati, tapi soal pengembalian uang ini, kalau mungkin nilainya besar, dicicil selama 1 tahun, 2 tahun oleh keluarga korban. Itu kan bagian dari pemulihan. Jadi menurut saya ini sesuatu yang manusiawi, bahkan bijak ya, bukan berarti ini menjadi cacat hukum gitu ya, karena ini kembali lagi
dikasih waktu, karena nggak mungkin juga dalam waktu 2 hari beliau sulap bikin buku atau melakukan apapun itu. Jadi ini menurut saya hal-hal yang biasa lumrah gitu ya. Dan tidak membuat cacat. Apalagi perjanjian ini kan mengikat sampai kapanpun. Kalau nggak menjalankan kan juga kami akan somasi 1, somasi 2 gitu ya. Gimana nih gitu kan. Satu. Kedua yang disampaikan Pak Ugro, ya kembali lagi ini sebenarnya kayak kuliah perbandingan antara KUHP baru dan KUHP lama. Apa yang dijelaskan Pak Ugro ini semua KUHP baru yang sebenarnya sudah jelas di pasal 361 kita gunakan KUHP lama. Karena kalau terus perdebatan ini dipertahankan kayak satu ngomong di FM, satu ngomong di AM, nggak pernah ketemu gitu ya. Dan akhirnya masyarakat jadi pusing. Tapi buat masyarakat buka sajalah, langsung di-download, lihat pasal 361. Memang gunakannya KUHP lama. KUHP lama mengenal RJ nggak mengenal sekali. Bahkan dari zaman Pak Ugro, Pak Kapolri pun sudah banyak kok di zaman KUHP lama RJ itu gitu ya. Itu RJ itu di bawah. Nah, salah satunya adalah gantungan hukumnya adalah penghentian karena demi hukum sebenarnya. Di KUHP itu penghentian demi hukum. Nah, demi hukumnya salah satunya adalah RJ yang dibuat di peraturan sektoral. Ada Perja, ada Perpol, ada Perma. Jadi bukan sesuatu yang baru muncul di saat KUHP baru enggak gitu ya. Nah, terus ketiga soal tadi ada kekhawatiran nanti memberikan sumpah palsu. Ini konsekuensi, Pak. Saya sebagai klien juga akan bicara kepada klien saya, ini konsekuensi. Kalau Anda yakin ini benar, perjuangan kebenaran itu, beliau menyatakan ini benar versi beliau, perjuangan kebenaran itu dalam forum yang tepat dan forum konstitusional. Dengan semua konsekuensi. Kalau beliau yang salah mempertanggungjawabkan, termasuk kalau Pak Jokowi yang salah, beliau juga mempertanggungjawabkan. Saya profesional, saya bukan orang politik ya. Jadi semua secara hukum, semua sama di mata hukum, apalagi hari ini Pak Jokowi adalah warga negara biasa. Saya jawab. Oke, baik. Terima kasih. Saya sebelum ke Bang Refli, saya ke Bang David dulu. Giliran ya Bang Refli ya, kita kasih kesempatan dulu Bang David. Karena baru bertemu ya relawan dengan Pak Jokowi pekan lalu. Ini sudah ramai soal SP3 yang didesak oleh kubunya Mas Roy Suryo. Sempat berbincang mungkin dengan Pak Jokowi saat itu, para relawan? Iya, jadi pertama sebelum saya menjawab itu ya Mbak Fira. Pertama gini, terkait judul juga tim Roy Suryo meminta penghentian. Nah bagi saya pertama gini, sebenarnya ketika Rismon mendapatkan SP3 atau meminta maaf lalu kemudian RJ dan endingnya SP3, sebenarnya kasus ini bagi kami itu sudah anti klimaks ya. Nah klimaksnya sudah mulai pada menurun lah gitu. Nah karena segala sesuatu selama setahun ini perbincangan kita mulai dari hal yang substantif, prinsip hukum sampai pada hal yang sangat-sangat teknis detail termasuk yang tadi ditampilkan itu dari topi merah apa segala kan. Itu sangat kecil, remeh-temeh sebenarnya padahal substansi besarnya itu akhirnya tertinggal. Nah jadi tadi saya sepakat ya, tadi juga Bung Roy saya sepakat Bung Roy ya, biarkanlah para pengacara yang punya legal standing yang bicara kalau bicara soal ya betul kita sepakat pada poin itu. Biarkan relawan itu legal standingnya apa? Biarkan para relawan itu legal standingnya apa? Iya diam dulu Mas. Tadi saya relawan dengar itu legal Anda. standingnya apa? Ya jadi. Nggak ada kan legal standingnya? Jadi ya saya anggap remeh-temeh aja, kecil aja udah. Anda juga remeh-temeh dalam hal ini. Nggak usah ngomong aja dah. Relawan nggak ada legal standingnya sudah kok. bicara soal positioning mereka, soal kajian material dan formil. Nggak ada ya. ini kayak ngomong di warung aja. Jadi saya bilang ini, sekarang kan masyarakat disuguhi dengan disharmoni karena kasus ini. Ya. Jadi biarkan hukum berproses, ya. Biarkan hukum berproses dengan caranya sendiri. Anda bicara katakanlah tadi soal Roy, Bung Refli bicara itu kan bagian dari opini ya. Dan kita maklumi sebagai bagian dari pembelaan dari posisi sebagai tersangka. Kita maklumin, enggak apa-apa itu, biasa itu. Iyalah. Tetapi biarkan hukum melaksanakan prosesnya. Gitu. Nah pertanyaannya adalah pertanyaan besar. Lalu di mana paradoks sekali ketika Anda meminta ini proses dihentikan. Sementara hukum tengah berproses menuju puncaknya. Puncaknya itu ketika P21 ya. P21 ini akan masuk pada pendekatan untuk memutuskan. Jadi jangan di-cut di tengah jalan dengan harapan-harapan yang seperti tadi. Nggak punya ilmu, jadi biarkan itu proses. Yang berikutnya begini. Hukum ini kan adalah sebuah proses problem solver ya. Menyelesaikan masalah. Selama ini kan setahun ini kita beda persepsi semua ya. Jadi kalau Anda tidak mempercayai hukum maka puluhan tahun akan seperti ini terus. Mas orang hukum nggak? Jadi biarkan hukum itu berproses. Pendidikanmu hukum. Saya pendidikan hukum. Iya, tapi kan nggak ada legal standingnya di sini. Ya, tapi di sini ada legal standingnya. Saya bukan pengacara ya. Bukan pengacara Pak Jokowi, tetapi saya juga orang hukum ya. Jadi nggak bisa, saya nggak ada legal standingnya. Orang jadi hukum nggak ada legal standingnya, aja ngomong biarkan hukum itu berproses. Karena gini, kalau Anda mengabaikan proses hukum, maka negara ini akan menjadi terjadi yang namanya konflik sosial yang tidak berujung pangkal. Itu gara-gara relawan hukum itu. ini kan punya 3 asas ya. 3 asas itu adalah pertama, asas kepastian itu harus dapat.
Kalau nggak ada ketukan palu di pengadilan nanti, maka asas kepastian hukum nggak akan dapat. Yang kedua, asas keadilan itu harus terpenuhi. Dua-duanya akan dapat. Tim Mas Roy sebagai orang yang tersangka, Pak Jokowi dalam hal ini sebagai korban difitnah, itu akan mendapat keadilan. Jadi Jokowi asas itu keadilan itu mengorbankan akan rakyat, kok putus Jokowi korban ketika gimana ada sih? ketukan palu. Yang ketiga, asas hukum, asas manfaat. Publik ini, republik ini harus diberikan manfaat hukum dari kebebasan berpendapat. Relawan itu ada ya. manfaatnya nggak? Kebebasan berpendapat Nggak ada, artinya kan? Anda berhak menuduh Memecah bahwa belah itu bangsa aja palsu. Tapi pada sisi lain, Pak Jokowi punya hak pribadi Dalam untuk Mbak, di relawan nggak ada mempertahankan isinya nama nih. baik Dah. dan martabat beliau. Dah nggak ada isinya Jadi di relawan. situ asas manfaat harus, pendidikan ini harus, Bubarin aja proses ini relawan-relawan harus kayak memberikan gini. pendidikan hukum Ini pada memecah generasi belah muda bangsa, ini bahwa relawan ini. setiap bibir Anda yang salah ya, Iya, udah, yang relawan memfitnah, menodai hak harkat martabat seseorang, itu ada konsekuensi hukumnya. Makanya nanti ketukan palu itu akan menjadi pembuktian ya, karena benar kata Bung Repi, saya sepakat. Kasus yang Mas Roy dan kawan-kawannya ini menjadi tersangka itu bukan soal kasus material ijazah Pak Jokowi asli atau palsu. Tetapi kasusnya adalah Anda memfitnah. Nah, pertanyaannya Mana adalah memfitnahnya? keputusan Buktikan itu dulu, nanti apakah benar Anda fitnah atau tidak adalah ketika ditunjukkan nih ijazahnya asli loh. Mana Berarti ijazahnya Anda memang palsu, gila. memfitnah karena yang Anda sampaikan tunjukkan bahwa sebentar, Pak. Ini Pak Jokowi telak itu punya ijazah yang palsu. Bahkan UGM pun Anda tuduh menerbitkan ijazah Baik, palsu. jadi dari kan? relawan ingin Jadi, ini proses lanjut, jangan Oh, SP3. ini sampai kalau jadi gini, kami 3 hari lalu ketemu dengan Pak Jokowi. Bahkan kami menyampaikan, Pak Jokowi, gimana pandangan Bapak? Kalau Pak Jokowi menyampaikan dengan nurani beliau, ya udahlah biarkanlah proses hukum. Kita udah serahkan full hukum. Kami menyampaikan Pak Jokowi cukuplah memberikan maaf pada titik ini. Terakhir di Rismon. Karena ketika yang sisa itu Bapak beri maaf lagi, tidak akan ada kepastian hukum. Bapak akan terus difitnah, dihujat ya. Tahun depan, 5 tahun berikut akan muncul ini ketika tidak ada ketukan palu. Baik. Jadi tadi yang saya katakan bahwa asas hukum, asas keadilan itu harus dapat. Keadilan bagi Mas Roy Suryo dan timnya, teman-temannya, termasuk keadilan Pak Jokowi. Oke, baik. Kalau nggak ada proses hukum, maka republik ini akan kisruh terus. Itu maksud saya. Agar tidak kisruh, kami jeda dulu. Head to head with Elvira akan kembali sesaat lagi.